Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh kehidupan makhluknya di alam semesta ini, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada pagi subuh ini. Semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa qala aidan al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa qala aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah panggilan salat. Yang kedua adalah panggilan kematian. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Tadi kita sudah mendengar lantunan azan yang sangat merdu. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia tidak segera menunaikannya, maka kelak di hari kemudian telinganya akan disiram dengan nanah. Sungguh mulia panggilan azan. Kalau andaikan semua orang merenungi panggilan itu, maka dia akan merangkak menuju musholla, menuju masjid. Sebagaimana dahsyatnya salat subuh, sampai Rasulullah SAW mengatakan, andaikan umatku tahu kelebihan salat subuh, niscaya mereka akan merangkak menuju tempat di mana dikumandangkan azan itu. Dalam sebuah riwayat juga Bapak Ibu, siapa yang menjawab panggilan azan, kemudian dia tutup dengan doa, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, sampai selanjutnya, maka Nabi mengatakan, orang itu wajib mendapatkan syafaatku. Ini keutamaannya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
Siapa, kata Allah, yang terbaik ucapannya? Mereka tidak lain adalah yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang beramal soleh. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, yang dimaksud yang terbaik ucapannya adalah mereka para muazzin yang mengumandangkan azan untuk mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Ini panggilan Allah yang mulia 5 kali sehari semalam. Tapi sungguh banyak yang berat untuk mendatangi panggilan Allah. Padahal seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat makan dan minum, dan seluruh nikmat-nikmatnya Allah telah berikan. Tapi giliran Allah manggil kita hanya sebentar, nggak lama, nggak sampai kita berjam-jam, enggan memenuhi panggilan Allah. Padahal yang ngatur kehidupan kita adalah Allah, yang mengatur segala kehidupan manusia, yang mencurahkan seluruh karunia di alam semesta adalah Allah. Tapi kenapa ketika panggilan manusia, panggilan para pejabat, panggilan orang-orang penting di dunia yang dianggap oleh manusia, panggilan orang-orang yang dikatakan hebat di dunia ini, kok begitu cepat mendatangi panggilan manusia? Tapi mendatangi panggilan Allah yang mengatur aliran darah manusia, yang mengatur detakan jantung manusia, yang mengatur kehidupan dan kematian manusia. Kita enggan. Apakah ini tidak mengkhianati nikmat Allah? Sementara kesehatan kita diberikan oleh Allah, umur kita diberikan oleh Allah, rezeki kita diberikan oleh Allah. Sadar atau tidak sadar, suatu saat kita akan meninggal dunia. Di situ semua pertanggungjawaban kehidupan kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon kepada kita semua, sesibuk apapun kita, ketika kumandang azan, panggilan yang sangat merdu, panggilan yang menggoncang seisi alam semesta ini, dan nama Allah dikumandangkan, membuat kita menjadi tidak ada apa-apanya ketika Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Mari tanggalkan jabatan itu sementara, tanggalkan kesibukan kita sementara, tanggalkan aktivitas kita sementara. Mari kita jemput panggilan Allah yang memberikan kita segala nikmat di alam semesta ini, Bapak Ibu. Kalau perlu renungkan pada konteks kalimat hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Kalimat ini mendorong manusia untuk menjemput kemenangan yang telah disiapkan oleh Allah. Kemenangan apa itu, Bapak Ibu? Apa kemenangan sembah nefes Allah Ta'ala? Kemenangan yang perunggu dikasih oleh Allah akan diletakkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallah, Bapak Ibu, orang yang memenuhi panggilan Allah, dia sudah diberikan oleh Allah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah sudah memfasilitasi nikmat yang banyak. Tapi ketika panggilan Allah bergema, kita sibuk dengan hanya urusan dunia yang akan berakhir. Kita sibuk dengan urusan makan minum. Kita tidak sadar, siapa yang ngasih kita makan kalau bukan Allah? Siapa yang ngasih kita minum kalau bukan Allah? Siapa yang ngasih kita fasilitas di dunia ini kalau bukan Allah? Lantas yang ngasih kita abaikan. Sungguh, Bapak Ibu, Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan bukakan jalan kebuntuan, jalan masalah-masalah yang kita hadapi, rintangan-rintangan yang kita hadapi, semua itu akan dibuka oleh Allah dengan tuntas, dengan catatan kita bertakwa kepada Allah. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, Allah akan titipkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi ketika panggilan sholat itu telah menggema, pelunggu simak, kemudian segera untuk mengambil air wudhu, segera berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian coba renungkan juga tadi, ketika as-salatu khairum minan naum. Tidak main-main kalimat ini Bapak Ibu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini ungkapan yang sangat merdu dan indah. Kalau kita jemput kalimat ini dan meninggalkan selimut kita di rumah, beteteh selimut le balik, beteteh kenikmatan ini le balik. Demi Allah, Allah telah mengumumkan Bapak Ibu, orang yang pagi-pagi datang untuk menjemput sholat subuh, dia kelak berada di barisan orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah. Kenapa mereka dianugerahkan cahaya oleh Allah? Kumbek leke penembengi cahaya si Allah Ta'ala. Lek dunia sanggup ia ninggalan kedinginan, selimutna, tetehna, lepasna, terus berari anang masjid, endari anang musola, memenuhi panggilan azan. Kelak orang itu akan mendapatkan cahaya dari Allah. Allah berseru, ini cahaya yang aku berikan hari ini kepada kalian semua. Epe pada selapu, karena layak lebon dunia. Epe pada sanggup neteh selimut. Epe pada sanggup ninggalan kedinginan dan tertatih-tatih melangkah ke masjid. Maka hari inilah aku penuhi nikmatku, kata Allah, untuk kalian. Tuh Bapak Ibu, panggilan yang pertama adalah azan. Ini yang luar biasa. Maka dengan panggilan azan yang tadi sungguh luar biasa menggoncang jiwa kita semua, dalam suasana sunyi senyap, belum banyak manusia beraktivitas, tapi lantunan azan itu telah menusuk kalbu kita semua untuk mengarahkan kita bergerak menuju sholat subuh. Yang kedua, panggilan kematian. Panggilan kematian ini pasti terjadi pada diri kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Kalian gak akan mati, kata Allah, melainkan dengan izinku, dan aku telah tetapkan ajal kalian. Di dalam ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ingat Bapak Ibu, ketika kematian tiba, seluruh nikmat dunia akan terputus, dan satu pun nikmat dunia tidak akan bisa kita bawa untuk ke alam barzakh. Nabi mengingatkan kepada kita, ada 4 nikmat dunia yang tidak ada apa-apanya, kata beliau. Yang pertama adalah nikmat tidur. Yang kedua nikmat makan minum. Yang keempat adalah nikmat bersuami istri. Ketika kematian tiba, nikmat makan minum sudah tidak ada lagi. Nikmat tidur sudah tidak ada lagi. Nikmat suami istri sudah tidak ada lagi. Semuanya terputus. Tinggal kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang kita perbuat. Merenunglah akan kematian kita. Cepat atau lambat pasti kita ke sana. Dan sudah siapkah kita menghadap Allah? Sudah siapkah kita menghadap Allah dengan waktu yang begitu banyak Allah berikan? Renungkan bagaimana ketika kita nanti dimandikan oleh saudara-saudara kita. Hari ini kita pada selapu, pada selapu, masih tahu itu mandi diri kita, tahu itu nyabunin diri kita, tahu itu nyampuin diri kita. Tapi ketika ruh kita diangkat oleh Allah, maka saudara-saudara kita yang akan memandikan kita, kita sudah tidak lagi bergerak.
kemudian dibungkus dengan 2 helai kain kafan, kemudian dimasukkan ke dalam keranda, lalu diusunglah kita ke kuburan. Habis itu kita ditanam, ditutup dengan tanah-tanah, lalu ditinggalkan kita. Mana pangkat yang kita punya di dunia, mana jabatan harta yang kita punya di dunia, ternyata semuanya itu adalah tinggal kenangan. Maka panggilan kematian ini adalah panggilan di mana kita diingatkan oleh Allah bahwa apapun aktivitas kita di dunia ini bakalan berakhir dengan kematian. Ketika kematian itu tiba, kata Luqmanul Hakim, ada 3 bagian manusia. Yang pertama adalah sai untuk Allah, yang kedua sai untuk epe, yang ketelu sai untuk tanah. Imbeke si kembali timpa Allah, kembali timpa Allah ruh kita. Nah pertanyaannya, selamatkah ruh kita akan kembali ke Allah? Allah panggil kita semua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di dalam ayat lain Allah ingatkan tiang pelungguh, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu ketika kata Allah, ketika ruh kita diangkat oleh Allah, malun wala banun, harta, anak enggak berfungsi kecuali jiwa yang tenang. Perhatikan jiwa kita semua Bapak Ibu, tenangkan jiwa ini sebelum kita dipanggil oleh Allah. Bagaimana menenangkan jiwa ini? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tenang, menjadi damai. Dan ingat, ketika Allah memanggil kita dengan panggilan kemesraan, jiwa-jiwa yang tenang, kembali kata Allah, dalam keadaan kau ridho dan aku ridho, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bila kematian tiba, hanya yang akan tersisa ketika kita nanti di alam barzah. Saat-saat pertama kita di alam barzah, bagaimana keadaan kita? Gelapnya alam barzah, sempitnya alam barzah, dinginnya alam barzah. Kita beralaskan tanah, berlantaikan tanah, berdindingkan tanah, beratapkan tanah. Sudah siapkah kita masuk ke alam itu? Maka bekal inilah yang pelunggu akan bawa. Salat subuh pelunggu bawa. Bacaan Al-Quran pelunggu yang pelunggu bawa. Zikir pelunggu yang pelunggu akan bawa, yang menemani tidur panjang pelunggu di alam barzah. Sedekah pelunggu yang akan menemani pelunggu di alam barzah. Maka sebelum tiba kematian itu Bapak Ibu, ayo kita sama-sama merangkai amal-amal soleh buat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa akan menyelamatkan kita. Apapun pangkat dan jabatan kita di dunia ini nggak akan bisa menyelamatkan kita kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah pelunggu. Yang kedua adalah ilmu yang pelunggu tuntut, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Inilah perniagaan, inilah yang akan menemani tidur panjang kita. Kalau kita tidak membawa sesuatu masuk ke alam barzah, itu persoalan yang sangat berat. Makanya ketika Imam Ali karramallahu wajhah ditanya, apa yang berat dan yang paling berat? Yang berat itu adalah kuburan, dan yang paling berat itu adalah orang masuk ke dalam alam barzah tanpa membawa bekal. Yang terakhir adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini khususnya diberikan oleh Allah bagi mereka yang mampu lahir dan batinnya,
mampu hatinya, mampu ucapannya, mampu pikirannya, mampu pendengarannya, mampu penglihatannya, dan mampu harta bendanya. Jadi siapapun yang telah memenuhi kemampuan finansial, maka segeralah Nabi mengingatkan, barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak tergerak hatinya untuk berdaftar, tidak tergerak hatinya untuk mau melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian dia meninggal dunia orang itu, maka Nabi mengatakan matinya orang itu adalah Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Barangkali inilah 3 renungan yang menjadi iktibar bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, panggilan Allah adalah azan. Yang kedua adalah kematian. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Mudah-mudahan dengan 3 panggilan ini menggugah semangat kita untuk mengisi hidup kita di dunia yang sangat singkat ini dengan melaksanakan amal-amal soleh. Dan mudah-mudahan selapuk kepada siara deriki, mudah-mudahan teicanin itu kelonggaran sida-sida Allah untuk memenuhi panggilan Allah setiap waktu, dan kita diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan ketika ruh kita dicabut nanti oleh Allah, mudah-mudahan selaput kepada husnul khawatimah. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.